Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 dengan materi menganalisis bidang bimbingan dan konseling, yaitu ada 4 cakupan. Yang pertama bidang pribadi, yang kedua bidang sosial, yang ketiga bidang akademik, dan yang terakhir bidang pribadi. Pertama, yang akan dibahas oleh Ribita Surni. Kepada Ribita, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi yang pertama akan saya bacakan sendiri, yaitu mengenai pendahuluan. Layanan bimbingan konseling dilakukan di sekolah pada prinsipnya untuk mengoptimalkan perkembangan siswa yang berhubungan dengan pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Bimbingan dan konseling diartikan sebagai proses pemberian bantuan yang beberapa orang individu, siswa, klien dengan cara memberikan informasi, yaitu menyajikan pengetahuan yang dapat digunakan untuk mengambil suatu keputusan atau memberi nasihat dan mengarahkan dan menuntun ke suatu tujuan. Pengembangan pribadi, belajar, sosial, dan karir merupakan bidang yang sangat penting dalam proses pendidikan. Layanan bimbingan dan konseling di sekolah dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan bakat-bakatnya, serta membantu dalam memecahkan masalah pribadi, sosial, belajar, dan karir. Guru bimbingan dan konseling mempunyai tugas, tanggung jawab, dan berwenang dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling terhadap peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat, dan kepribadian peserta didik di sekolah. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Ribita Surni. Materi selanjutnya itu akan ditampilkan oleh Fitra Gunarti. Pada Fitra Gunarti disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi yang pertama yaitu bidang pribadi. Bidang pribadi adalah bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi dan kecakapan bakat dan minat, serta kondisi yang sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan dirinya. Bidang pribadi bertujuan untuk membantu peserta didik dalam mengenal diri sendiri agar dapat menjadi pribadi yang baik dan
dan dapat mengambil keputusan tentang dirinya sendiri. Pokok-pokok materi bidang bimbingan pribadi yaitu yang pertama, penanaman sikap dan kebiasaan dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, pengenalan dan pemahaman tentang kekuatan diri sendiri dan penyalurannya untuk kegiatan-kegiatan yang kreatif dan produktif. Yang ketiga, pengenalan dan pemahaman mengenai bakat dan minat pribadi serta penyaluran dan pengembangannya melalui kegiatan-kegiatan yang kreatif dan produktif. Yang keempat, pengenalan dan pemahaman tentang kelemahan diri sendiri serta usaha penanggulangannya. Yang kelima, pengembangan kemampuan mengambil keputusan sederhana dan pengarahan diri. Yang kedua yaitu bidang belajar. Layanan bimbingan belajar adalah layanan bimbingan konseling yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan diri dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, materi belajar dengan kecepatan dan kesulitan belajar, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar. Tujuan bimbingan belajar adalah membantu peserta didik mencapai perkembangan yang optimal, sehingga tidak menghambat perkembangan belajar siswa. Ruang lingkup bimbingan belajar yaitu yang pertama, pengembangan sikap kebiasaan dan keterampilan belajar yang efektif dan efisien, serta produktif dengan sumber belajar yang bervariasi dan kaya. Yang kedua, menumbuhkan disiplin peserta didik dalam belajar. Yang ketiga, mengembangkan materi program belajar. Yang keempat, mengembangkan pemahaman dan memanfaatkan kondisi fisik, sosial, dan budaya lingkungan sekolah atau alam sekitar untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan pribadi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan pada Fitra Gunarti. Materi selanjutnya itu akan dibacakan oleh Ardiani Fadila. Kepada Ardiani Fadila, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan mengambil alih. Baik, saya akan menjelaskan mengenai yang pertama ada bidang sosial. Bidang sosial itu adalah bidang pelayanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik atau sarana layanan dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat, efektif, dan berkarakter cerdas dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga lingkungan yang lebih luas. Bidang ini bertujuan untuk membantu peserta didik memahami diri, kaitannya dengan interaksi dirinya dengan lingkungan dan etika yang didasari budi pekerti luhur dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya ada bidang karir. Bimbingan karir adalah bimbingan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja, dalam memilih lapangan kerja atau jabatan atau profesi tertentu, serta membekali diri supaya siap memangku jabatan tersebut. Menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan dari lapangan pekerja yang dimasuki. Adapun tujuan dari layanan karir yaitu yang pertama adalah memiliki pemahaman diri berkaitan dengan kemampuan, minat, dan kepribadian berhubungan dengan pekerjaan. Selanjutnya, memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja dan informasi karir yang menunjang kematangan kompetensi karir. Selanjutnya, memiliki sikap positif terhadap dunia kerja. Mau bekerja dalam bidang pekerjaan apapun tanpa merasa rendah diri, asal bermakna bagi diri dan sesuai dengan norma agama. Kemudian memiliki relevansi kompetensi dasar berupa kemampuan menguasai pelajaran dengan persyaratan keahlian atau keterampilan bidang pekerjaan yang menjadi cita-cita di masa depan. Kemudian
Memiliki kemampuan untuk membentuk identitas karir dengan cara mengenali ciri-ciri pekerjaan, kemampuan yang dibutuhkan, lingkungan sosio-psikologis pekerjaan, prospek kerja, dan kesejahteraan kerja. Lanjut, memiliki kemampuan merencanakan masa depan, merancang kehidupan secara rasional untuk memperoleh peran tertentu sesuai dengan minat, kemampuan, dan kondisi kehidupan ekonomi. Selanjutnya, membantu beberapa pola karir, kecenderungan arah karir. Lanjut, mengenal keterampilan, kemampuan, dan minat. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan atau kematangan untuk mengambil keputusan karir. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih sebelumnya kepada Ardiani. Di sini saya akan melanjutkan tentang kesimpulan. Kesimpulan dari materi kami ini adalah bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir merupakan jenis bimbingan yang dapat membantu individu dalam mengatasi berbagai masalah dan mencapai tujuan yang diinginkan. Bimbingan pribadi bertujuan untuk membantu individu mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan sosial. Sementara bimbingan sosial bertujuan untuk membantu individu mengatasi masalah sosial dan mengembangkan hubungan dengan orang lain. Bimbingan belajar bertujuan untuk membantu individu mengatasi kesulitan dalam bidang belajar. Sementara bimbingan karir bertujuan untuk membantu individu dalam perencanaan karir dan mencapai tujuan karir yang diinginkan. Sekian dari kami, dari kelompok kami. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.